Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umil Khuriyah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A2 semester 6, dengan NIM 18207-1110. Di sini saya akan mempresentasikan kesesuaian antara silabus, RPP, dan juga Google Classroom yang sudah saya buat. Nah, untuk silabus ini ditujukan kepada Madrasah Sanawiyah Negeri kelas 7 semester 1 dengan mata pelajaran fikih. Kompetensi dasar menjelaskan macam-macam najis dan tata cara taharahnya. Untuk kegiatan pembelajaran ini terbagi beberapa macam, yakni yang pertama mengamati, membaca, dan menelaah literatur untuk menemukan konsep yang benar dan jelas tentang pengertian najis dan macam-macam najis. Untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya yakni eksperimen atau explore. Nah, eksperimen atau explore ini mendiskusikan materi tentang najis dan tata cara taharahnya. Kemudian kegiatan selanjutnya yakni asosiasi. Asosiasi ini siswa membuat hasil diskusi tentang najis dan tata cara taharahnya. Dan kegiatan pembelajaran yang terakhir yakni komunikasi. Komunikasi ini siswa menyampaikan kesimpulan tentang materi yang telah disampaikan melalui media Zoom. Untuk penilaiannya juga terbagi dalam beberapa macam, yakni penilaian tugas. Siswa mengerjakan lembar soal yang ada di LKS terkait materi najis. Kemudian penilaian melalui observasi. Siswa mengamati pengamatan diskusi melalui lembar observasi menggunakan media Zoom. Dan penilaian yang ketiga yakni portofolio. Siswa membuat rangkuman mengenai najis. Dan penilaian terakhir yaitu menggunakan tes. Jadi siswa ini mengerjakan soal kuis yang telah disediakan di Google Classroom. Untuk alokasi waktu pembelajaran ini 2 kali 40 menit. Untuk sumber belajar dari pembelajaran fikih ini menggunakan buku fikih kelas 7, video YouTube, dan literatur yang lainnya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, untuk materi pembelajarannya tetap sama, yakni fikih kelas 7 semester 1, alokasi waktunya 2 kali 40 menit, dan pertemuan pertama. Untuk RPP ini ada tujuan pembelajaran. Nah, melalui model pembelajaran jarak jauh, WAG atau WhatsApp grup kelas, Google Classroom, Google Meet, siswa-siswi diharapkan mampu untuk memahami pengertian, perbedaan, dasar hukum bersuci, pengertian najis, macam-macam najis, dan juga tata cara mensucikan najis. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin pada saat melangsungkan pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini, yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, kegiatan pendahuluan ini saya akan melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, saya akan mengajukan berupa pertanyaan, pengalaman peserta didik dengan materi kegiatan sebelumnya untuk mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari. Yang ketiga, saya akan menyampaikan motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, mulai dari kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar apa yang akan ditempuh. Untuk kegiatan inti, yang pertama yakni orientasi peserta didik pada masalah atau kegiatan literasi. Nah, aktivitasnya ini melalui grup WhatsApp, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat materi, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Mereka ini diberi tayangan dan bacaan terkait materi pengertian najis, macam-macam najis, dan tata cara taharahnya. Untuk mengorganisasi peserta didik, aktivitasnya yakni melalui grup WhatsApp, guru melakukan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotetik.
Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan materi pengertian najis, macam-macam najis, dan juga tata cara mensucikan najis. Kemudian membimbing penyelidikan individu atau kelompok, atau bisa disebut dengan collaboration. Nah, peserta didik ini bersama orang tua mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai pengertian najis, macam-macam najis, dan juga tata cara mensucikan najis. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau communication. Nah, melalui grup WhatsApp, peserta didik juga diminta untuk mempresentasikan hasil kerja individu secara klasikal untuk mengemukakan pendapat atas presentasi yang telah dilakukan. Yang terakhir yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah atau creativity. Nah, melalui grup WhatsApp, guru juga membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait najis. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang sekiranya belum mereka ketahui atau dipahami. Nah, kegiatan penutup, yakni peserta didik dan guru membuat kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. Yang kedua, guru melakukan refleksi hasil proses belajar yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, guru memberikan evaluasi untuk mengukur ketuntasan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menginformasikan kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Untuk penilaian terlampir ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, penilaian sikap, penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap ini, saya menggunakan jurnal dan lembar evaluasi. Yang kedua, penilaian keterampilan, saya menggunakan lisan ataupun kuis. Nah, berikut ini adalah forum Google Classroom yang sudah saya buat. Dan forum ini berisikan tentang materi pemahaman, tata cara mensucikan najis, dan pengertian najis. Kemudian ada juga tugas-tugas mereview kembali apa yang telah dipelajari. Kemudian ada beberapa kuis yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, berikut ini ada sedikit pemaparan materi untuk pemahaman materi tentang najis dan tata cara toharohnya. Dan di bawahnya ini tersedia YouTube, link YouTube untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan najis dengan baik dan benar. Nah, ini penugasan pertama. Siswa diberi tugas untuk merangkum pengertian najis, macam-macam najis yang sudah dipelajari. Kemudian ditulis di buku tulis. Setelah selesai ditulis, silakan diupload tulisan kalian di dalam kolom bawah ini. Kemudian ini ada kuis tentang najis. Saya sudah membuatnya di Google Form. Nah, ini beberapa kuis yang sudah saya siapkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.